Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi zat penyusun benda. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Lihatlah gambar di hadapan kalian ini. Ya, di sini keluarga Lani baru saja membeli sebuah mesin cuci. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru. Kemudian, Lani memasukkan baju tersebut ke mesin cuci untuk dicuci. Nah, setelah memasukkan baju, ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air melalui selang pada mesin cuci. Nah, air yang keluar dari selang mesin cuci ternyata tidak bening lagi, padahal tadinya air tersebut masih bening. Ternyata air tersebut sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian, sehingga air yang keluar dari selang tidak bening lagi. Tahukah kamu, semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Kemudian, zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Kemudian, pembagian materi yang kedua adalah campuran. Campuran juga terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat campuran homogen. Zat campuran homogen adalah zat yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Kemudian yang berikutnya adalah zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen ini adalah terdiri atas dua zat atau materi yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari campuran homogen dan ciri-ciri dari campuran heterogen. Yang pertama adalah ciri-ciri campuran homogen. Campuran homogen ini bening dan tembus cahaya. Kemudian tidak ada endapan saat didiamkan. Dan juga zat-zat penyusunnya tercampur sempurna. Ciri-ciri campuran heterogen adalah partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis yang besar. Kemudian, campuran heterogen juga keruh dan tidak tembus cahaya. Dan terdapat endapan saat didiamkan, karena terdapat perbedaan massa jenis yang besar tadi. Serta pada campuran heterogen, pencampurannya itu tidak merata. Sekarang, lihatlah contoh-contoh dari zat tunggal dan zat campuran berikut ini. Yang pertama, contoh zat tunggal. Tadi, zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat saja. Nah, ini adalah contoh-contoh dari zat tunggal. Ada air, kemudian emas 24 karat, gula, dan juga garam. Kemudian berikut ini adalah contoh zat campuran. Zat campuran adalah materi yang berupa kumpulan dari dua zat atau lebih. Apa saja contohnya? Sekarang lihat di sini ada air teh manis. Air teh manis ini terdiri dari air mineral, kemudian teh, dan juga gula. Kemudian contoh campuran berikutnya adalah air kopi.
Tahukah kamu apa saja susunan dari air kopi ini? Ya, susunannya yaitu ada air, kemudian kopi, dan juga gula. Jadi ini ya contoh-contoh dari zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, sekarang lihatlah minuman yang ada di hadapan kalian ini. Minuman manakah yang termasuk zat tunggal dan juga zat campuran? Ya, kita lihat minuman yang pertama. Di sini adalah air mineral. Air mineral ini adalah termasuk zat tunggal. Kemudian yang kedua, ini adalah air kopi. Air kopi ini termasuk zat campuran heterogen karena zat yang tercampur ini tidak merata dan akan timbul endapan ketika didiamkan. Dan minuman yang ketiga ini adalah minuman ringan manis. Nah, minuman ringan manis ini termasuk zat campuran homogen karena ketika dicampur zatnya tidak akan terpisah dan tidak timbul endapan. Nah, pernahkah kamu membantu ibu membuat adonan bakwan? Tahukah kamu, adonan bakwan ini termasuk campuran homogen atau campuran heterogen ya? Ya, ternyata adonan bakwan ini termasuk campuran heterogen karena adonan bakwan terdiri atas tepung terigu dan sayuran yang tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan, sifat dan bentuknya masih kelihatan. Nah, jadi adonan bakwan ini termasuk zat campuran heterogen. Sekarang perhatikan minuman berikut ini. Kita akan tentukan ini termasuk zat tunggal, campuran homogen, ataukah campuran heterogen. Nah, ini yang pertama. Ini adalah air mineral. Ya, air mineral ini adalah hanya terdiri atas satu zat saja. Ya, oleh karena itu air ini termasuk zat tunggal. Kemudian minuman yang kedua. Ya, ini adalah minuman es teh lemon. Kira-kira termasuk apa ya es teh lemon ini? Ya, es teh lemon ini termasuk zat campuran heterogen. Ya, kenapa? Karena di sini bisa kalian lihat terjadi pencampuran antara air, kemudian teh, dan juga gula, serta lemon. Dapat kalian lihat di sini, es teh lemon ini di dalamnya masih terlihat ya campuran lemonnya dan tidak merata, sehingga masih termasuk zat campuran heterogen. Kemudian ini. Ya, ini adalah air teh manis. Air teh manis ini termasuk apa ya? Ya, air teh manis ini termasuk campuran homogen. Mengapa? Karena di sini antara air, teh, dan juga gula tercampur secara merata dan tidak ada endapan di bawahnya. Dan satu lagi adalah ini. Ini adalah air kopi. Ya, air kopi ini termasuk zat campuran heterogen. Mengapa termasuk heterogen? Karena air kopi ini ketika didiamkan akan timbul endapan. Jadi, zat-zat yang di dalam air kopi ini seperti air, kopi, dan juga gula tidak tercampur secara merata. Kopinya akan mengendap di bawah jika didiamkan. Maka minuman ini termasuk zat campuran heterogen. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.